kami dari kelompok 2 mata kuliah Basis Data Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Dengan saya, Salna Putri Dasvinta, saya Naura Iftina Azifa, saya Melati Sinar Danita, dan saya Yudi Puji Lestari. Di sini kami akan membahas mengenai penelitian kami yang berjudul Realisasi Kasir Mandiri Selfie berbasis mobile. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat itu berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka itu biasa berbelanja di pasar tradisional maupun di swalayan. Nah, meskipun kedua tempat ini itu berbeda, tapi sistem pembayaran yang digunakan itu masih sama. Mereka masih menggunakan kasir konvensional untuk melakukan transaksi. Jadi mereka datang ke mereka datang ke penjual untuk melakukan bayar. Kalau di swalayan mereka datang ke kasir untuk melakukan pembayaran. Nah, proses pembayaran ini itu dapat menciptakan antrean yang panjang karena adanya jumlah pembeli yang banyak dan kecepatan kasir itu sendiri dalam melayani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayarannya itu memiliki keterbatasan. Nah, kalau ada antrian panjang, pembeli itu bisa merasa bosan dan mereka itu kayak buang-buang waktu gitu. Jadi di permasalahan ini itu diperlukan suatu sistem yang bisa membuat proses pembayaran itu lebih efisien waktu dan transaksinya lebih akurat. Karena kalau kasir konvensional itu bisa menyebabkan adanya human error seperti kesalahan dalam input data maupun perhitungan. Nah, seiring perkembangan teknologi digital serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih praktis dan cepat, proses transaksi pembayaran ini itu dituntut untuk dapat berlangsung lebih efisien, jadi lebih hemat waktu gitu. Jadi pembeli nggak usah buang-buang waktu yang banyak hanya untuk antri di kasir untuk bayar barang yang mereka beli. Nah, penerapan teknologi digital itu dapat menjadi alternatif yang relevan untuk mendukung inovasi sistem pembayaran tersebut, khususnya dalam mengurangi antrean dan meningkatkan efisiensi proses transaksi. Salah satu bentuk penerapan teknologi digital dalam sistem pembayaran itu adalah melalui kasir mandiri berbasis website. Pada penelitian kelompok kami sebelumnya, itu telah dilakukan perancangan website kasir mandiri berbasis mobile yang kami beri nama Selfie, yang bertujuan untuk diterapkan pada saat berbelanja di KPRI Universitas Negeri Malang. Nah, pengembangan ini tuh mencakup pengembangan sistem yang menggunakan metode waterfall yang meliputi tahap identifikasi, analisis kebutuhan, desain, dan implementasi dengan perancangan basis data menggunakan MySQL sebagai Database Management System atau DBMS. Nah, namun perancangan sistem itu belum cukup untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat diterapkan dan digunakan dalam kondisi nyata, sehingga penelitian kali ini itu dilakukan untuk melanjutkan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu dengan melanjutkan pengembangan website Selfie pada tahap realisasi dan implementasi sistem. Dengan demikian, penelitian ini tuh nanti difokuskan pada realisasi dan implementasi Selfie, website kasir mandiri berbasis mobile. Tahap realisasi ini itu penting guna menguji fungsi sistem, memastikan kesesuaian antara rancangan dan hasil implementasi, serta menilai kemampuan sistem dalam mengurangi permasalahan antrean dan hasil implementasi, serta menilai kemampuan sistem dalam mengurangi permasalahan antrean dan meminimalkan resiko human error pada proses pembayaran. Selain itu, realisasi website kasir mandiri ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan dan fleksibilitas untuk pembeli. Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui bagaimana proses realisasi dan implementasi website kasir mandiri berbasis mobile Selfie berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada penelitian sebelumnya. Yang kedua, bagaimana hasil implementasi metode waterfall dalam pengembangan dan realisasi website kasir mandiri Selfie. Yang ketiga, apakah website kasir mandiri Selfie yang direalisasikan dapat berfungsi sesuai dengan rancangan sistem yang telah
ditetapkan. Dan yang keempat, bagaimana peran website kasir Selfie ini dalam mengurangi antrean dan meminimalkan resiko human error pada proses transaksi pembayaran. Yang kelima atau terakhir, bagaimana potensi website kasir mandiri Selfie dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan sistem pembayaran. Hasil analisis kebutuhan dari proses Selfie, pengembangan website Selfie itu sendiri bagaimana. Kemudian kita langsung saja ke bagian metode penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang yang ada tadi, kan di awal udah disinggung bahwa website kasir mandiri Selfie ini itu akan digunakan di KPRI UM. Jadi data yang kita gunakan itu meliputi data nama barang, kode barang, dan harga barang yang kita ambil dari KPRI UM itu sendiri. Kemudian ketikan metode yang digunakan adalah metode waterfall. Metode waterfall itu yang pertama mencakup identifikasi masalah. Nah, tahap identifikasi ini itu berfokus pada pemahaman kebutuhan, data, dan fungsi bisnis yang ada dalam organisasi. Pada tahap ini itu nantinya peneliti melakukan pengamatan dari data yang tersedia, serta proses bisnis yang mendukung operasional. Hasil dari tahap ini itu berupa bisnis rule yang dihasilkan menjadi bisnis rule yang dihasilkan itu akan menjadi dasar untuk tahap berikutnya, seperti desain sistem dan implementasi, serta memudahkan perbandingan antara pengembangan sistem informasi dan sistem basis data. Yang kedua, dari metode waterfall itu ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini itu dilakukan proses identifikasi, yaitu untuk memahami dan dilakukan proses identifikasi, memahami dan dokumentasi kebutuhan pengguna serta stakeholder atau pihak-pihak yang terkait, sehingga peneliti dapat mengembangkan website yang tidak hanya memenuhi fungsi dasar tapi juga sesuai dengan ekspektasi para pengguna. Pada proses analisis ini itu mencakup analisis performa, mencakup analisis kebutuhan fungsional serta kebutuhan non fungsional. Hasil dari tahap ini itu adalah spesifikasi kebutuhan sistem atau software requirement specification atau SRS yang menjabarkan seluruh kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem. Nah, hasil ini itu yang akan dijadikan sebagai dasar tahap perencanaan dan implementasi, sehingga sistem yang telah dikembangkan itu dapat berjalan dengan efektif dan sesuai tujuan. Yang ketiga ada desain. Desain ini ada beberapa bagian juga. Ada desain proses, desain database, desain flowchart, dan desain antarmuka. Yang pertama ada desain proses. Pada desain proses akan menghasilkan DFD atau data flow diagram yang merupakan teknik grafis yang menggambarkan bagaimana alur dari data itu bergerak dalam sistem dari input ke proses penyimpanan hingga output. Diagram ini itu menggambarkan hubungan antara data yang mengalir, penyimpanan data, dan entitas seluruh sistem dengan bentuk visual sehingga mudah dipahami. Kemudian bagian kedua dari desain itu adalah desain database. Pada desain ini itu akan menghasilkan ERD yang merupakan suatu diagram yang digunakan dalam perancangan basis data untuk menggambarkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek beserta atribut-atribut yang dimiliki oleh entitas tersebut. Yang ketiga ada desain flowchart. Pada proses desain ini itu akan dihasilkan flowchart yang berbentuk grafis. Flowchart ini merupakan urutan langkah-langkah dalam suatu proses atau program. Jadi awalnya bagaimana, nanti pada hasil akhirnya itu seperti apa gitu. Kemudian fungsi dari flowchart itu sendiri untuk mempermudah pemahaman logika di sistem pengkodean, menjadi panduan programmer untuk menulis kode dan dapat menunjukkan keputusan aliran proses secara jelas. Selanjutnya ada desain antarmuka. Pada proses ini, peneliti merancang tampilan dan interaksi pengguna
dan interaksi pengguna dengan sistem. Jadi tampilannya itu bagaimana, mau dibuat seperti apa, itu prosesnya di desain antarmuka ini. Komponen yang didesain pada proses ini adalah layout layar, navigasi, tombol, font, warna, serta elemen visual lain yang mendukung tampilan dari sistem itu, tampilan dari website itu nantinya. Nah, dari desain antarmuka ini itu apabila didesain dengan baik, itu akan mempermudah pengguna menggunakan website itu. Jadi dapat disimpulkan kalau desain antarmuka yang baik itu adalah desain yang intuitif, responsif, dan mudah digunakan. Kemudian ada implementasi. Pada tahap ini itu akan ditetapkan jenis DBMS-nya yang akan digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk mengelola data. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengembangan. Selanjutnya ada pengujian atau testing. Nah, di pengujian ini dilakukan ketika websitenya itu sudah selesai dibuat. Jadi kita akan menguji bagaimana website itu apakah sudah berjalan dengan baik, apakah fungsinya sesuai dengan desain yang kita buat di awal atau bagaimana. Nah, pengujiannya sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama ada black box testing, ada white box testing, dan usability testing. Pada black box testing itu dilakukan dengan memberikan input tertentu dan mengamati output yang dihasilkan untuk memastikan bahwa fungsi dari sistem itu telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan di proses perencanaan sebelumnya. Kemudian ada white box testing. Pengujian white box ini itu berfokus pada analisis logika pemrograman, termasuk alur eksekusi, kondisi percabangan, serta proses perulangan, sehingga setiap jalur logika yang ada dalam program tersebut dapat diuji secara menyeluruh. Dengan adanya pengujian ini, itu peneliti dapat memastikan bahwa seluruh kode yang mereka buat itu berjalan dengan benar, bebas dari kesalahan logika dan sesuai dengan rancangan yang sudah ditentukan. Jadi kode-kode yang mereka buat itu nggak ada salah gitu, misalnya dari A berarti langsung ke B, ke C gitu, nggak kebalik-balik. Kemudian usability testing. Nah, usability testing ini merupakan pengujian yang berfokus pada kemudahan penggunaan sistem dari sudut pandang pengguna. Usability testing ini diukur dengan 5 kriteria. Yang pertama ada learnability atau kemudahan melakukan tugas. Yang kedua efisiensi, kemudian ada memorability, terus ada error, dan yang terakhir ada satisfaction. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang paling menarik atau inti dari apa yang dari tadi teman-teman saya udah sampaikan dengan latar belakang, kemudian metode yang kita pakai. Jadi kita masuk ke tahap pembahasan, di mana tahap pembahasan ini akan menjelaskan serangkaian isi atau serangkaian apa saja yang kami lakukan dari model yang kita gunakan, yaitu model waterfall. Nah, model waterfall sendiri seperti yang dijelaskan memiliki beberapa tahapan, diantaranya ada identifikasi, analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian. Yang pertama ada identifikasi, di mana pada studi kasus ini tahap identifikasi bertujuan untuk memahami sistem transaksi yang berjalan di KPRI UM, menganalisis kebutuhan data dalam proses pembayaran, serta merumuskan aturan bisnis atau business rule yang menjadi dasar perencanaan sistem kasir mandiri Salpi. Oke, di KPRI UM sendiri itu merupakan koperasi pegawai di Universitas Negeri Malang yang melayani pegawai maupun masyarakat umum, sehingga di KPRI sendiri itu beberapa kali akan ada antrean panjang. Nah, pasti teman-teman kalau melihat antrean panjang itu kan rasanya kayak duh gitu kan. Nah, oleh karena itu kami melihat permasalahan tersebut dengan mencari solusi. Kira-kira solusi apa ya yang cocok untuk
kita implementasikan karena adanya permasalahan tersebut. Akhirnya kami mengembangkanlah suatu platform website di mana kita beri nama Selfie. Nah, Selfie sendiri merupakan aplikasi berbasis mobile yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran secara mandiri tanpa bantuan kasir. Sehingga proses transaksi ini akan jadi lebih efisien dan teman-teman sendiri juga nggak perlu untuk menunggu terlalu lama karena antrean panjang. Seperti itu. Nah, pengembangan website ini kita menggunakan data primer karena kita melihat adanya permasalahan di KPRI UM. Akhirnya kami mengambil data dari KPRI UM sendiri berupa data nama barang, kode barang, harga, dan stok yang kita jadikan sebagai dasar utama untuk basis data di MySQL. Kemudian dengan adanya Selfie ini, kami sebagai tim pengembang mengharapkan dengan adanya Selfie ini itu permasalahan antrean ini tuh bisa diatasi atau teratasi gitu, karena minimal kita bisa meminimalkan lah orang-orang yang tadinya mau beli itu karena melihat antrean panjang atau jadi malas gitu, atau orang-orang yang keburu-buru tapi antreannya panjang. Jadi kita meminimalisir hal-hal seperti itu supaya KPRI UM sendiri itu juga bisa maksimal melayani pelanggannya. Gitu. Nah, luaran dari identifikasi ini berupa business rule, di mana business rule ini menggambarkan aturan dan alur kerja sistem. Oke, jadi saya sebutkan dari sini apa aja business rule yang kami gunakan untuk sebagai dasar pengembangan aplikasi berbasis mobile Selfie ini. Yang pertama, setiap pelanggan dapat membeli lebih dari satu barang dan setiap barang dapat dibeli oleh dari satu pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan dapat membeli barang dengan jumlah minimal 1 unit hingga batas maksimum sesuai dengan ketersediaan stok, serta setiap barang dapat dibeli oleh pelanggan yang berbeda selama stok masih tersedia. Yang kedua, setiap pelanggan dapat melakukan lebih dari satu transaksi, namun satu transaksi hanya terkait dengan satu pelanggan. Artinya, pelanggan dapat melakukan transaksi berkali-kali di KPRI UM. Tetapi setiap transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan karena masing-masing memiliki nomor nota yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, setiap transaksi akan mencatat rincian barang yang dibeli oleh pelanggan. Pencatatan ini dilakukan untuk keperluan administrasi, penyusunan laporan penjualan, serta sebagai dasar dalam pengelolaan dan pembaruan stok barang. Baik, dari business rule yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat menentukan entitas-entitas yang akan menjadi dasar penggunaan tabel di MySQL. Yang pertama ada entitas pelanggan yang mempunyai atribut nomor anggota sebagai primary key, kemudian nama anggota, nomor telepon, email, dan password. Kemudian yang kedua ada tabel atau entitas barang dengan atribut kode barang sebagai primary key, kemudian nama barang, dan stok barang. Yang ketiga ada entitas transaksi yang memiliki atribut nomor nota sebagai primary key, tanggal transaksi, kode barang, jumlah barang yang dibeli, dan total harga. Kemudian dari himpunan entitas yang saya sebutkan tadi terbentuklah suatu relasi antar himpunan entitas. Di sini ada 3 relasi. Yang pertama, antara pelanggan dan barang itu memiliki relasi membeli dengan kardinalitas many to many. Partisipasi antara pelanggan dan barang adalah partisipasinya parsial. Kemudian yang kedua ada relasi antara pelanggan dan transaksi yang memiliki relasi melakukan dengan kardinalitas one to many. Partisipasi antara pelanggan dan transaksi adalah partisipasi total. Dan yang terakhir ada relasi antara transaksi dan barang yang memiliki relasi mencatat dengan kardinalitas one to many. Partisipasi antara transaksi dan barang adalah partisipasi total. Kemudian untuk mengembangkan suatu aplikasi berbasis mobile ini diperlukan adanya analisis kebutuhan dari segi fungsional maupun non-fungsional. Harapannya dengan kita menyusun atau mencari kebutuhan yang diperlukan entah dari pelanggan atau dari sistem yang akan kita rancang, itu akan menjadi dasar kita untuk supaya kebutuhan dari pelanggan dan kebutuhan sistem itu bisa terpenuhi. Jadi kita punya patokan untuk membuat sistem itu seperti apa yang dimau oleh pengguna, seperti itu.
Nah, dari sini analisis kebutuhan yang kita lakukan itu untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi yang harus tersedia pada sistem secara karakteristik non-fungsional yang dibutuhkan agar sistem dapat beroperasi secara optimal. Kebutuhan ini dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini itu dilihat dari kebutuhan pelanggan terhadap sistem yang kami hadirkan. Itu kira-kira apa saja yang pengguna itu butuhkan. Nah, dari hasil yang kita amati, pengguna itu membutuhkan yang pertama, pengguna dapat melakukan pembuatan akun apabila pengguna tersebut belum memiliki akun. Sehingga nantinya sistem kita itu harus mempunyai laman untuk pengguna itu mendaftarkan akun. Nah, yang kedua, pengguna dapat masuk atau login dengan memasukkan email atau nomor telepon dan kata sandi. Sehingga di selfie kita nanti harus ada halaman login yang memuat nomor telepon atau email dan juga password. Nah, yang ketiga, pengguna dapat memasukkan barang ke dalam keranjang. Ini sebagai salah satu fungsi utama yang harus ada di website kami. Karena tujuan kita itu kan kasir mandiri, maka dari itu harus ada halaman yang bisa memasukkan barang ke dalam keranjang. Yang keempat, pengguna dapat mengurangi atau menambahkan jumlah barang yang ada pada halaman keranjang belanja. Karena sifatnya pengguna itu kan nggak melulu membeli satu barang, ya bisa aja dia membeli dengan kuantitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu di halaman keranjang ini harus ada fitur penambahan atau pengurangan barang belanja. Kemudian yang kelima, pengguna dapat melihat total harga dari seluruh barang yang ada di keranjang belanja. Hal ini sangat-sangat diperlukan karena pelanggan juga harus tahu dong total harganya itu berapa. Jadi di selfie nanti juga harus memberikan fitur total harga, di mana total harga ini tuh perhitungannya juga harus benar. Nah, kemudian yang keenam, pengguna dapat melakukan proses pembayaran secara mandiri. Seperti harapannya selfie ini diadakan, pengguna dapat membayar tagihan atau melakukan kasir mandiri. Oleh karena itu harus ada halaman yang memberikan pelanggan itu supaya bisa membayar secara mandiri. Oleh karena itu di selfie ini kita akan memberikan kode kris untuk pengguna bisa membayar melalui account mobile banking atau e-wallet masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya pengguna dapat melihat riwayat pembelian barang, sehingga nantinya siapa tahu di kemudian hari diperlukan adanya pengguna dapat melihat oh ternyata saya pernah membeli ini dengan harga sekian-sekian. Itu bisa dijadikan patokan untuk pembelian kedepannya. Nah, selanjutnya pengguna dapat melihat nota dari menu riwayat pembelian barang. Siapa tahu ini bisa digunakan untuk sebagai bukti bahwa pengguna ini pernah membeli ini. Siapa tahu nanti diminta oleh pegawai KPRI-nya untuk mengecek barang dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional, di mana kebutuhan non-fungsional ini itu adalah kebutuhan yang diperlukan oleh sistem selfie yang akan kita bangun. Jadi ini kebutuhan dari sistem itu harus terpenuhi. Ada yang pertama, kinerja atau performance, di mana proses penambahan barang ke keranjang, perhitungan total belanja, penampilan riwayat transaksi, dan pembuatan nota dapat dilakukan dengan cepat tanpa jeda waktu yang signifikan meskipun digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan. Jadi nanti untuk peralihan halaman atau pemunculan halaman itu bisa cepat meskipun yang menggunakan aplikasi selfie ini tuh nggak cuma satu orang atau ada beberapa pengguna dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang kedua ada keamanan atau security, di mana sistem harus mampu melindungi data transaksi, harga barang, dan riwayat pembelian agar tidak dapat diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi di sini yang bisa mengakses riwayat transaksi dari pengguna itu ya pengguna itu sendiri dari masing-masing account gitu. Jadi kalau orang lain melihat itu nggak bisa. Nah, yang ketiga, kemudahan pengguna atau usability, di mana sistem harus memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna, sehingga proses berbelanja dan pembayaran dapat dilakukan secara mandiri. Dengan adanya sistem ini tuh harapannya kan mempermudah pengguna. Oleh karena itu sistem itu harus didesain, kami harus mendesain sistem itu dengan sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna, sehingga tidak ada mispersepsi antara apa yang desain harapkan dan pengguna harapkan. Kemudian yang
Keempat, ada keandalan atau reliability, di mana sistem mampu berjalan secara stabil dan memastikan data transaksi tersimpan dengan aman tanpa kehilangan informasi. Jadi semua datanya itu tersimpan secara aman, nggak ada miskonsepsi ya. Misal pengguna membeli produk A, nah nanti di notanya kok munculnya produk B, itu kan nggak konsisten, makanya harus adanya reliability di sini. Nah, kemudian ada kompatibilitas atau compatibility, di mana sistem dapat diakses melalui perangkat mobile menggunakan berbagai browser dan memiliki tampilan yang responsif. Karena kita berbasis mobile, harusnya pengguna itu menggunakan handphone, karena handphone ini kan bisa digenggam di mana aja. Namun yang dimaksud di sini bisa dibuka di berbagai browser itu, entah itu dari Chrome, terus Google dan lain sebagainya, itu website kita harus bisa diakses kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada pemeliharaan atau maintainability, di mana sistem dapat dikembangkan atau ditambahkan suatu fitur baru kedepannya tanpa mengganggu fungsi utama sistem. Jadi siapa tahu website ini akan dikembangkan nantinya itu tidak merubah fungsi utama Shopee sebagai website kasir mandiri untuk memudahkan pengguna di KPRI Universitas Negeri Malang. Seperti itu. Jadi selanjutnya di sini kita akan membahas tentang desain. Nah, di desain ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yaitu desain proses. Yang pertama, di sini kita menggunakan pemodelan dalam bentuk data flow diagram atau DFD. Nah, DFD ini menunjukkan aliran data antara pelanggan, sistem, dan penyimpanan data atau database yang digambarkan dalam diagram ini. Jadi di sini untuk lebih jelasnya, pelanggan itu nanti akan melakukan login. Jadi dari tahap pertama dia melakukan login. Kemudian hasil loginnya itu disimpan oleh database. Kemudian database tersebut juga setelah dari penyimpanan database itu, sistem itu mengeluarkan opsi untuk memasukkan nama-nama barang yang ingin dibeli. Nah, dari situ pengguna bisa memilih barang. Nah, nanti barang yang dipilih itu bisa disimpan ke data barang atau di database barang. Nah, database barang ini masuk di keranjang barang. Akhirnya sistem akan menampilkan keranjang barang. Setelah menampilkan keranjang barang, pelanggan akan memeriksa daftar barang yang mereka beli. Jadi nanti dari pelanggan itu mengecek apakah ada yang ingin ditambahkan atau ingin dikurangkan, kemudian mengecek juga harganya seberapa, itu bisa di bagian keranjang. Kemudian setelah itu pelanggan bisa mengklik tombol bayar, yang mana itu adalah proses transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran ini akan menampilkan kode bayar oleh sistem. Jadi nanti ada kode QR yang dimunculkan oleh sistem, kemudian dari pengguna itu bisa men-scan itu gitu. Nanti hasil dari pembayaran yang sudah dilakukan oleh pengguna akan disimpan oleh database di data transaksi. Di sini termasuk juga untuk notanya nanti. Nah, data transaksi disimpan untuk nota di menu riwayat. Kemudian nota transaksi akan ditampilkan ketika kita memilih menu riwayat. Nah, kemudian setelah riwayat itu sudah dicek, atau mungkin dia tidak mengecek ya, dia bisa saja langsung keluar. Nanti pelanggan akan dapat melihat nota atau logout. Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu desain database dengan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, untuk ERD-nya sendiri ini tadi di bagian analisis itu sudah dibahas. Jadi lebih jelasnya bentuknya seperti ini. Jadi nanti di bagian pelanggan itu ada beberapa atribut, yaitu nomor anggota sebagai primary key, kemudian nama anggota, nomor telepon, email, password itu sebagai atribut lainnya. Kemudian untuk barang, primary key-nya ada di kode barang. Untuk transaksi, primary key-nya ada di nomor nota. Begitu dan seterusnya. Kemudian untuk diagram relasionalnya bentuknya seperti ini. Jadi di sini karena namanya diagram relasional, kita akan menambahkan beberapa entitas baru, yaitu beli barang dan jual barang. Karena dari pelanggan itu kan dia hubungannya one to many ke transaksi dan barang ya. Jadi nanti dia akan menambahkan entitas baru. Di sini nomor anggota itu menghubungkan antara pelanggan dan kode barang untuk bagian barang. Jadi nanti pelanggan membeli barang sehingga dia butuh nomor anggota dan kode barang untuk dijadikan satu. Jadi di bagian entitas yang baru ini kita menggabungkan dua atribut, yaitu dimana dia akan menjadi foreign key, yaitu primary key dari masing-masing atribut dari masing-masing entitas yang sudah kita punya. Kemudian yang ketiga yaitu desain flowchart.
Pada tahap ini dilakukan perancangan alur logika dan langkah-langkah proses sistem yang menggambarkan urutan aktivitas secara detail. Untuk urutan aktivitasnya sendiri, ini kurang lebih sama seperti dengan yang tadi sudah dijelaskan di bagian desain proses. Tapi bedanya di sini alurnya lebih kompleks. Jadi dari pertama dimulainya itu kita akan login, kemudian pengguna akan memasukkan pengguna akan memiliki akun atau tidak. Jika iya, dia akan memasukkan email dan nomor telepon atau nomor telepon dan kata sandi. Kalau tidak, dia akan diarahkan ke halaman registrasi. Nah, di halaman registrasi itu dia akan memasukkan nama, nomor telepon, alamat email, kata sandi, dan ulangi kata sandi. Jadi mengisinya 2 kali. Kemudian kalau misalkan sudah berhasil loginnya, dia akan masuk ke homepage, di mana homepage itu nanti sudah masuk di bagian beranda awal dari website Selfie ini. Kemudian pengguna bisa memasukkan nama barang, dan ketika status memasukkannya itu berhasil, barang akan masuk ke keranjang. Jika tidak, prosesnya akan terulang kan. Nah, setelah itu di bagian selanjutnya dia akan otomatis pengguna itu akan mengecek barang di bagian keranjang untuk mengcheck out juga, untuk membayar juga. Jika sudah sesuai, barang akan dibayar. Nah, dibayarnya di sini dia akan memunculkan kode bayar, si sistemnya itu akan memunculkan kode bayar. Kemudian user itu bisa menggunakan kode bayar itu dengan meng-scan atau memasukkan kode bayarnya melalui aplikasi-aplikasi pembayaran yang mereka punya, misalkan dari bank atau mungkin dari e-wallet yang lain. Kemudian ketika pembayaran sudah berhasil, akan muncul pop-up berhasil. Setelah itu pengguna akan diarahkan ke nota, jadi ke riwayat. Jadi di riwayat nanti ada notanya, nanti pengguna itu bisa mengecek nota tersebut. Dan jika dia sudah selesai mengecek nota, dia bisa kembali ke menu riwayat di halaman homepage. Kemudian dia akan bisa melihat riwayat transaksi lagi kalau misalkan dia mau kembali, kemudian mengecek nota, dan proses selesai. Untuk tampilan antarmuka atau desain antarmuka di sini adalah kita sudah sesuaikan dengan pengguna sehingga ini lebih user friendly dan tidak terlalu rumit. Jadi yang pertama di halaman registrasi ini, ketika kita belum punya akun ya, jadi kita perlu mengisi halaman ini. Jadi di sini ada nama telepon, alamat email, kata sandi, dan ulangi kata sandi. Jadi nanti kalau udah baru pencet daftar akun. Kemudian ketika sudah daftar akun, dia akan diarahkan ke halaman login. Ketika dia diarahkan ke halaman login, pengguna dapat memasukkan email atau nomor telepon dan kata sandi yang mereka punya, mereka sudah daftarkan tadi. Kemudian pilih masuk, dan pengguna akan diarahkan ke bagian beranda atau homepage-nya. Jadi di sini ditampilkan untuk nama produknya, itu bisa diketikkan di bagian kolom ini. Kemudian jika memang mereka mau memilih itu, bisa dimasukkan ke keranjang. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika sudah masuk ke keranjang, itu kita bisa tekan lihat keranjang, dan kita bisa lihat halaman keranjang yang dari yang kita sudah pilih itu seperti apa. Misal di sini by Green Lemon, dia sudah mengklik untuk memasukkan ke keranjang. Di sini pengguna bisa memodifikasi, jadi bisa menambahkan atau mengurangkan atau menghapus itu sampai dikurangkan sampai 0. Kemudian untuk menambahkan dia bisa pencet yang tombol plus itu. Nah, untuk totalnya dia bisa melihat di sini di bagian bawah kanan. Kemudian halaman pembayarannya, setelah kita menekan tombol bayar tadi, akan muncul seperti ini. Jadi nanti berapa banyak yang harus dibayarkan itu keluar. Kemudian pembayarannya akan diberikan waktu selama 3 menit, dan kode QR-nya bisa di-scan dari aplikasi pembayaran yang mereka punya. Setelah membayar, mereka dapat mengonfirmasi pembayaran. Jadi di sini nanti ketika totalnya sudah dibayarkan, pengguna bisa memilih sudah. Jika belum, mereka akan memilih belum. Jika belum, mereka akan dikembalikan ke halaman sebelumnya, yakni halaman pembayaran yang selama 3 menit itu. Kalau sudah, mereka akan diarahkan ke halaman riwayat. Nah, halaman riwayat isinya adalah seperti ini. Jadi di sini ada notanya, nomor nota, kemudian ada tanggal dan waktu pembayaran, kemudian nominal yang dibayarkan oleh pengguna. Jika nomor nota itu ditekan, akan muncul halaman nota seperti berikut. Jadi ada nomor nota, tanggal dan waktu, kemudian ada nama barang dan harga, serta total yang dibayarkan.
Untuk implementasinya sendiri, Selfie ini dikembangkan sebagai website kasir mandiri berbasis mobile dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai sistem basis data. Nah, proses ini dilakukan dengan menggunakan web server lokal, sedangkan sistem dapat diakses melalui browser pada perangkat mobile. Jadi, untuk pengguna yang menggunakan gawai smartphone itu bisa mengakses melalui https selfieinfinityfree.me/login.php. Nah, pemilihan teknologi ini ditujukan untuk menghasilkan sistem yang ringan, kemudian mudah dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan transaksi pembayaran mandiri di KPRI UM. Implementasi basis data dilakukan berdasarkan IRD, jadi di sini kita sudah sesuaikan dengan IRD yang sudah kita buat dan telah dirancang di sini hingga menghasilkan yang tadi ya. Kemudian untuk basis datanya sendiri ini ada tabel user dan ada tabel produk. Jadi ada dua entitas user dan produk di MySQL yang isinya untuk user itu di sini kita punya ada ID, nama, telepon, email dan password. Dan untuk di bagian produk itu dia ada kode barang, nama barang, harga dan banyak stok. Kemudian untuk implementasi selanjutnya ini adalah beberapa halaman utama yang tersedia dalam sistem itu bisa memunculkan pop-up ya. Jadi di sini untuk pop-up pengguna ketika dia berhasil membuat akun itu seperti ini. Jadi nanti akan ada tulisan akun berhasil dibuat, silahkan login. Kemudian ketika pengguna sudah masuk ke halaman login, dia akan beralih ke halaman beranda. Kemudian dari halaman beranda itu dia akan dapat memilih barang, lalu memasukkan barang dan akan muncul pop-up seperti ini jika sudah masuk ke keranjang. Jadi pengguna nggak akan kelupaan kalau misalkan oh aku belum masukin barang, oh ternyata karena belum ada pop-up ini, jadi otomatis bisa terdeteksi apakah barangnya sudah masuk ke keranjang atau belum. Nah, kemudian di bagian keranjang ini pengguna bisa melihat bahwa ada ada notifikasi, ada bagian laman ketika keranjang masih kosong, itu jika barangnya itu belum dipilih, jadi dia akan tulisannya akan keranjang masih kosong. Kemudian pada halaman pembayaran, lalu halaman konfirmasi. Nah, pada halaman konfirmasi jika memilih button sudah seperti yang saya katakan tadi, jadi dia akan kembali ke halaman pembayaran. Jika belum dia akan kembali ke halaman pembayaran. Jika sudah, dia akan menuju ke halaman riwayat. Jadi di halaman riwayat nanti dia akan melihat riwayat transaksi dan totalnya. Nah, setelah website Selfie berhasil dikembangkan, tahap selanjutnya adalah melakukan proses pengujian atau testing. Nah, pengujian sistem ini dilakukan untuk memastikan bahwa Selfie berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, proses pengujian ini ada 3 metode, yaitu black box testing, white box testing, dan usability testing. Pertama adalah black box testing. Black box testing ini bertujuan untuk menguji fungsionalitas sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat kode program. Nah, berikut ini akan disajikan tabel hasil dari black box testing. Jadi di sini ada 8 pengujian dalam black box testing ini, di mana ada fitur yang diuji, skenario pengujian, input, output yang diharapkan, serta hasil. Yang pertama itu fitur yang diuji adalah membuat akun. Skenario pengujiannya adalah pengguna membuat akun. Kemudian di situ inputnya itu pengguna menginput nama, nomor telepon, email, dan password. Kemudian output yang diharapkannya adalah data dari pengguna itu, data terlibat itu tersimpan di database sistem. Nah, kemudian setelah dilakukan proses pengujian, diperoleh hasilnya itu sesuai dengan output yang diharapkan. Selanjutnya, fitur yang diuji masih dimasuk ke akun. Untuk nomor 2 ini, skenario pengujiannya itu pengguna masuk ke website Selfie. Nah, kan tadi pengguna telah berhasil membuat akun. Nah, kemudian selanjutnya akan masuk ke website Selfie.
Nah, yang perlu diinputkan itu adalah nomor telepon atau email dan password yang telah berhasil dibuat sebelumnya. Kemudian output yang diharapkan adalah pengguna masuk ke dalam sistem selfie. Jadi kan karena pengguna telah melakukan pendaftaran, jadi diharapkan ketika pengguna memasukkan nomor telepon atau email dan password itu, pengguna dapat masuk ke laman selfie. Dan hasil yang diperoleh itu adalah sesuai. Kemudian di bagian tambah barang ke keranjang, skenario pengujiannya adalah pengguna menambahkan barang ke keranjang pengguna. Jadi di sini pengguna menginput nama barang atau memilih barang yang ingin mereka beli. Kemudian output yang diharapkan adalah barang dapat masuk ke keranjangnya pengguna, dan hasil yang diperoleh adalah sesuai dengan output yang diharapkan. Kemudian menambah atau mengurangi jumlah barang. Pengguna menambahkan atau mengurangi jumlah barang yang akan dibeli. Nah, tadi kan pengguna telah menambahkan nama barang ke keranjang mereka. Jadi selanjutnya itu pengguna dapat menambahkan atau mengurangi barang yang ingin mereka beli. Dimana pengguna di sini menginput jika mereka ingin menambah maka klik menu tambah, jika mereka ingin mengurangi maka klik menu kurang. Output yang diharapkan adalah jumlah barang bertambah ketika mereka klik tambah dan berkurang ketika mereka mengklik menu kurang, dan hasil yang diperoleh adalah sesuai. Selanjutnya ada hitung total harga. Di sini sistem menghitung total harga belanja dengan inputnya itu beberapa barang dalam keranjang. Nah, setelah pelanggan itu selesai dalam proses ketika mereka memilih, setelah mereka memasukkan nama barang, setelah menambah atau mengurang, di sini di sini sistem akan menghitung total harga belanja dari keranjang pelanggan. Nah, output yang diharapkan adalah total harga sesuai dengan jumlah dan harga barang, dan hasilnya adalah sesuai. Kemudian selanjutnya adalah simpan transaksi. Skenario pengujiannya adalah pengguna menyelesaikan pembayaran, di mana di sini klik tombol bayar. Setelah tadi udah sesuai dengan keinginan pelanggan, barang-barang yang mereka beli dan jumlahnya, mereka akan mengklik tombol bayar. Nah, kemudian di sini diharapkannya data transaksi tersimpan dan hasil yang diperoleh itu sesuai, di mana data transaksi telah tersimpan. Kemudian selanjutnya adalah riwayat transaksi. Pengguna membuka riwayat dan terus inputnya di sini klik menu riwayat. Jadi setelah mereka selesai melakukan proses pembayaran, apabila pelanggan ingin melihat riwayat transaksi mereka, baik itu transaksi yang baru telah dilaksanakan atau transaksi terdahulu, mereka dapat mengklik menu riwayat. Nah, output yang diharapkannya adalah daftar transaksi tampil dengan benar, baik transaksi yang baru saja dilaksanakan maupun transaksi yang telah berjalan berbulan-bulan yang lalu, dan hasil yang diperoleh telah sesuai. Kemudian yang terakhir adalah nota pembayaran. Pengguna di sini membuka nota transaksi, kemudian inputnya adalah pilih transaksi. Jadi kan di riwayat transaksi itu nanti kan ada kayak jumlah total pembayaran beserta nomor notanya. Nah, di situ tuh akan tertera semua transaksi pembayaran mulai dari awal pengguna itu melakukan pembayaran menggunakan Shopee sampai terakhir mereka melakukan pembayaran menggunakan Shopee. Nah, nanti di situ di nota untuk melihat rincian barang yang telah mereka beli pada satu transaksi, mereka dapat mengklik nota pembayaran atau memilih transaksi di situ. Nah, nanti output yang diharapkannya adalah nota pembayaran tampil sesuai dengan transaksi, dan hasil yang diperoleh adalah sesuai dengan output yang diharapkan. Nah, jadi karena
dalam seluruh uji yang telah dilakukan dalam black box testing ini sudah sesuai dengan output yang diharapkan. Kemudian kita lanjut ke tes yang kedua, yaitu white box testing. Nah, white box testing ini dilakukan dengan menguji struktur internal dan logika program pada sistem SARPI, meliputi percabangan, perulangan, serta proses pengolahan dan penyimpanan data. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jalur logika program telah berjalan dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Berikut ini ditampilkan hasil pengujian white box. Di sini juga sama, ada 8 langkah dalam pengujian white box-nya. Di sini dengan ada modul yang diuji, struktur logika program, jalur pengujian, hasil yang diharapkan, serta hasil. Di sini yang pertama itu modul yang diuji adalah login pengguna, di mana struktur logika dalam pemrogramannya adalah percabangan if else dalam validasi akun. Nah, jalur pengujiannya itu pada data login valid. Nah, hasil yang diharapkan, sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama dan hasil yang diperoleh adalah sesuai. Jadi ketika pengguna itu login dan loginnya dikatakan valid, maka hasil yang diharapkan itu adalah sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama dan telah dilakukan pengujian dan hasilnya sesuai. Kemudian masih di modul ujian sama, yaitu login pengguna. Tapi kalau yang sebelumnya itu kan data loginnya valid, kalau ini data loginnya tidak valid. Nah, kalau misalkan pengguna ketika masuk terus kemudian muncul pemberitahuan bahwasanya login tidak berhasil atau data loginnya tidak valid, maka hasil yang diharapkan adalah sistem menampilkan pesan kesalahan gitu. Dan hasilnya itu sesuai karena nanti pasti akan muncul di sistem di SARPI itu akan muncul pemberitahuan bahwasanya gagal dalam login gitu. Jadi di login pengguna itu kalau misalkan valid, hasilnya akan mengarahkan pengguna ke halaman utama. Kalau loginnya tidak valid, akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian selanjutnya ada tambah barang ke keranjang. Di sini juga sama, ada 2 tahapan. Struktur logika programnya itu percabangan stok barang. Nah, di sini di jalur pengujian, apabila stoknya tersedia, maka hasil yang diharapkan adalah barang berhasil ditambahkan ke keranjang dan hasil yang diperoleh adalah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kemudian apabila stoknya habis, maka sistem menolak penambahan barang dan hasilnya adalah sesuai. Jadi di sini kalau stok tersedia, maka otomatis barangnya berhasil ditambahkan ke keranjang. Kalau stoknya habis, otomatis sistem akan menolak penambahan barang. Nah, selanjutnya ketika pelanggan telah menyelesaikan pemilihan barang yang ingin dibeli dalam keranjang, maka langkah selanjutnya adalah hitung total harga. Itu perulangan for keranjang berisi 1 atau lebih barang. Jadi kan pengguna kan kadang kan bisa membeli 1 barang atau bahkan lebih gitu. Jadinya dalam keranjang itu berisi 1 atau lebih barang. Nah, kemudian total harga dihitung sesuai jumlah dan harga barang. Jadi jumlahnya berapa, harganya berapa itu sesuai dengan isi dari keranjang gitu dan sesuai. Kemudian selanjutnya simpan transaksi. Ini proses penyimpanan data. Kalau misalkan data transaksinya valid, maka data transaksi tersimpan ke dalam database dan hasilnya adalah sesuai. Selanjutnya adalah riwayat transaksi. Jadi setelah berhasil menyimpan transaksi, ini query pengambilan data, data transaksi tersedia. Nah, karena kan tadi disimpan transaksi kan data transaksi valid, otomatis data transaksi harusnya tersedia di riwayat transaksi. Nah, jadi output yang diharapkan dari riwayat transaksi ditampilkan dengan benar dan hasilnya adalah sesuai. Selanjutnya adalah nota pembayaran. Di sini pemanggilan
Model yang diuji itu pemanggilan data transaksi. Kemudian di sini kan transaksi dipilih, kemudian outputnya itu nota pembayaran ditabelkan sesuai dengan transaksi dan diperoleh hasil itu sesuai dengan output yang diharapkan yaitu ini. Nah, kemudian setelah dilakukan pengujian white box testing ini kan diperoleh seluruh langkah-langkah ini, kedelapan langkah ini kan berjalan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Kemudian kita lanjut ke usability testing. Nah, jadi setelah website Selfie ini terbentuk dan kita telah melakukan uji baik black box testing maupun white box testing, kita melakukan uji usability testing dengan melalui penyebaran kuesioner terhadap pengguna yang telah mencoba website Selfie ini dengan tujuan untuk menilai kesesuaian antara website dengan tujuan dari penelitian di awal gitu. Beberapa indikator yang diuji itu meliputi kemudahan pengguna dalam mengakses website, kebutuhan akan bantuan dan adaptasi pengguna terhadap Selfie, serta dilakukan juga pertanyaan kepada pengguna meliputi Selfie secara keseluruhan. Nah, berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwasannya website Selfie ini dinilai sangat baik dari segi fungsionalitas maupun dari segi kemudahan dalam penggunaan. Konsep kasir mandiri ini dianggap aplikatif, inovatif, serta relevan untuk diterapkan baik di toko maupun swalayan karena mampu mengurangi jumlah antrean dan mempermudah pelanggan dalam proses berbelanja. Sebagian besar pengguna itu menilai bahwa desain website mudah dipahami sehingga mereka dapat menggunakan website Selfie ini tanpa memerlukan bantuan orang lain. Kemudian fitur pencatatan transaksi dan riwayat pembelian juga dinilai telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsi dari kasir. Nah, meskipun demikian, proses pengembangan dari website Selfie ini masih diperlukan pengembangan lebih lanjut, terutama pada aspek desain websitenya serta serta optimalisasi dalam kecepatan proses pembayaran. Nah, seperti itu. Baik, berdasarkan pengembangan dan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa website kasir mandiri Selfie berbasis mobile ini telah berhasil dikembangkan menggunakan metode waterfall dan telah berjalan dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang dirancang. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan black box testing dan white box testing, diperoleh bahwasannya website ini memiliki fungsi sistem yang keseluruhannya telah bekerja dengan baik sesuai dengan output yang diharapkan. Selain itu, usability testing ini menunjukkan bahwa website Selfie ini dinilai telah sangat baik dari segi fungsionalitas maupun dari segi kemudahan dalam penggunaannya, serta website ini itu dapat dijalankan secara mandiri oleh sebagian besar dari pengguna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa website Selfie ini dinilai mampu dalam mengatasi permasalahan antrian karena website Selfie ini dapat mengurangi jumlah antrian, meminimalkan human error, serta membantu pengguna dalam menghemat waktu saat proses pembayaran di KPRI UM. Nah, berdasarkan ujian yang dilakukan kan dapat di
diketahui bahwasannya website Selfie ini tuh telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan beberapa proses pengembangan lebih lanjut. Nah, beberapa saran yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebarkan dari pengguna itu adalah pembayaran menggunakan kris agar proses pembayaran itu dapat lebih praktis, serta peningkatan tampilan antarmuka dengan cara menggunakan pemilihan warna yang lebih menarik, serta menggunakan identitas warna untuk Selfie sendiri agar website Selfie ini dapat mudah dikenali oleh pengguna. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dengan judul Realisasi Website Kasir Mandiri Selfie Berbasis Mobile. Kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.